langsung grogi di depan. Kok grogi? Gimana ini? Di depan suhu langsung grogi. Keren juga kayaknya nanti kalau misalkan ada pawai, Ya. aku pakai kuda dikawal sama pasukan Pusen. Bapak lebih suka nonton Persib atau nonton bioskop, Pak? Nonton Persib dong. Loh, kok bisa, Pak? Aku nonton bioskop tidur, Bos. Ya. Tapi kalau Persib nah. Keren itu, Pak. Keren itu loh, keren. Tapi kan kudanya slow motion. Selamat datang, Terima kasih, Bapak terima kasih. Farhan di podcast kami. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah sehat. Hari ini saya sangat bahagia karena saya ditasbihkan sebagai anggota kehormatan dari Kesatuan Cavalry atau Pusenkaf. Dapat 2 brevet kehormatan. Bapak ini dulu adalah host Ya, TV, penyiar. ada penyiar, Ya. sampai dengan aktor tanah air. Kok bisa terjun di dunia politik ini gimana nih, Pak, ceritanya, Pak? Karena dari dulu memang saya tertarik pada dunia politik. Bahwa belakangan saya kemudian aktif juga di partai politik. Nah, itu menunjukkan bahwa selesai saya berkarir sebagai orang yang muncul di depan kamera, Ya. saatnya saya pindah masuk partai politik dan muncul sebagai anggota partai politik yang berani maju untuk kontestasi. Lebih enakan terjun di perfilman atau di politiknya, Pak? Di dunia hiburan jauh lebih enak. Oh, gitu ya. Karena dalam dunia hiburan kita tuh lebih fokus pada diri sendiri, menampilkan apa yang harus kita tampilkan, and make everybody happy. Oh, gitu. Dalam dunia politik, dalam posisi punya jabatan, Ya. kita harus tampilnya sama, tapi kita harus membuat sebuah keputusan Ya. yang mungkin do not make everybody happy. Ketika ingin membuat orang bahagia, tentunya di dunia perfilman kita harus bahagia dulu juga, Pak, ya, baru bisa membuat orang bahagia gitu, Pak. Ya, itu sebabnya kadang-kadang para artis itu dimanjakan. Oh, dimanjakan gimana nih, Pak? Untuk menjaga moodnya supaya selalu baik. Karena kan artis itu seniman. Iya. Ketika seorang seniman moodnya bagus, maka diharapkan dia bisa mengekspresikan kemampuannya dengan lebih bagus. Itu sebabnya Anda lihat, Iya. untuk para artis-artis yang sudah top, ada perlakuan-perlakuan khusus, privilege, VIP dan lain-lain. Iya, Terlepas iya, dari fakta bahwa memang orang-orang ingin memuliakan lah ya, glorifying nama-nama orang yang terkenal, saking ngefansnya, itu wajar-wajar aja. Tapi tujuan utamanya adalah memastikan bahwa si artis ini ketika mendapatkan Suasananya privilege itu enak, suasananya gitu. enak. Sebagai seorang pejabat publik, Iya. tentu ada privilege sendiri yang saya terima. Dari mulai mobil dinas, rumah dinas, pengawal, Iya. tunjangan ini, tunjangan itu gitu. Tetapi hal itu tidak boleh kemudian membuat si pejabat publik terlena. Karena di situ penyakitnya sebetulnya. Semua privilege ini bisa membuat seorang pejabat publik terlena dan akhirnya dia berfokus bukan untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, tetapi memberikan yang terbaik untuk dapatkan sesuatu yang lebih. Kepentingan pribadi, ya, Pak. Iya, itu wajar, itu manusiawi. Iya. Oke, Namun bagaimanapun juga kita harus menyadari untuk bisa membatasi hal tersebut jangan sampai terjadi. Saya lihat di tanggal 9 Januari kemarin, Bapak tampil di rapat pleno menggunakan pakaian tulisannya Hansip, dan hari ini juga menggunakan pakaian Hansip. Kenapa itu, Pak? Kok pakaian Hansip ini? Iya. Sebetulnya ini kejadian pada bulan Juli yang lalu ketika di Kota Bandung ada Festival Asia Afrika bersamaan dengan peluncuran Braga Bebas Kendaraan. Nah, maka teman-teman bilang, "Om, kamu mesti tampil di Braga Beken, Om. Biar apa? Biar orang tahu, kenal." Oke, temanku datang bawa 2 pilihan. Baju pasien rumah sakit jiwa atau baju Hansip. Ya, saya bilang Hansip aja. Nah, sejak itulah kita pakai baju Hansip. Tapi kemudian saya menggali filosofinya. Hansip ini kan sebuah profesi kemasyarakatan yang modalnya cuma 2. Apa itu, Pak? Keberanian dan semangat. Wow. Anda punya semangat? Sangat punya, Bapak. Anda punya keberanian? Ada punya keberanian banyak. Cukup pakaian baju Hansip jadi Hansip Anda. Wow. Tapi kan kalau jadi prajurit nggak bisa begitu. Anda punya semangat? Punya. Keberanian? Punya. Tes fisik dulu. Oh. Tes intelijensia dulu. Iya. Tes minat dan kemampuan dulu. Baru ketahuan. Lah, kalau Hansip nggak, cukup 2 aja. Semangat ada? Ada. Keberanian ada? Ada. Hansip lu. Bisa masuk Hansip.
Dan ini memang harus ditanamkan kepada warga bahwa kita harus memiliki pertahanan keinginan tadi itu, Pak. Betul. Kita harus punya semangat dan keberanian. Kedua, Hansip itu suka disindir sebagai penjaga keamanan wilayah yang kerjaannya pokoknya setiap ada hajatan pasti hadir. Itu sebabnya orang Bandung, orang Sunda khususnya menyebut Hansip ini sebagai pasukan unggal hajat ayah. Apa itu, Pak? Unggal hajat ayah itu artinya setiap hajatan pasti ada. Oh, Ya berarti beliau di Hansip ini selalu ada untuk masyarakat seperti selalu itu, Pak. ada untuk semua hajat hidup orang banyak. Wow, Itu setelah buat kita Bapak dalami Hansip, maknanya. Ah. Nah, mendalami makna itu baru kemudian kita jadikan sebagai bahan untuk kampanye. Selama proses kampanye ini, Pak, sampai sekarang tentunya banyak persiapan ini, Pak, ya, yang sudah dilakukan oleh Bapak. Satu hal yang sangat saya apresiasi selama kampanye adalah bahwa TNI Polri menunjukkan sikap yang sangat profesional dan netral. Ya. Itu harus dihargai karena itu artinya menghormati konstitusi dan demokrasi. Ya. Salut. Nah, yang kedua memang masyarakat kita menurut saya sudah cukup dewasa untuk bisa berdemokrasi dengan baik. Ya. Di mana khusus Kota Bandung pengaruh money politiknya itu minimum. Kecil sekali, gitu jadi ya, hampir kecil, nggak ada. Hampir nggak Nah, ada. alhamdulillah itu yang membuat Kota Bandung ini layak saya sebut sebagai salah satu kota yang sangat dewasa dalam berpolitik. Iya, selamat buat Kota Bandung. Ada persiapan khusus nggak, Pak, untuk menuju ke pelantikan ini? Saya mau latihan kuda dengan intensif di Pusenkaf. Kok bisa, Pak? Kok bisa? Iya. Masa warga kehormatan naik kudanya masih dituntut. Nggak boleh dong. Oh, iya. Kedua, Heeh. keren juga kayaknya nanti kalau misalkan ada pawai, aku pakai kuda dikawal sama pasukan Pusenkaf. Lo nggak bisa. Oh, berarti Pakistan nih, Pak, di HUT Kavaleri kemarin ada lomba berkuda Piala Panglima TNI. Saya lihat Bapak hadir. Iya. Alasannya kenapa itu, Pak? Apa pengen belajar berkuda atau gimana itu, Pak? Majen Eko dan Pusenkaf itu telepon, Pak, udah pernah lihat belum pernah? Ayo datang saya ke Parongpong, tempatnya bagus, nyaman, indah sekali. Dingin. Ketemu dengan sahabat-sahabat lama saya, kan mitra kerja dengan Pak Panglima dan Pak Kaisar, itu kan mitra kerja semua. Waktu saya di Komisi 1. Nah, di situ kita melepas kangen, ngelihat kok kayaknya menarik. Tahu Pak Panglima bilang ini, saya punya kuda satu katanya. Wah, ini kuda dari mana, Pak? Australia, Arab, Eropa? Enggak, itu kuda lokal. Bagus, bilang wah, mau juga saya berkuda nih gitu. Mulailah ngobrol dengan Kolonel Diki, terus akhirnya ya udah mulai belajar berkuda. Rangkaian kegiatan acara tadi dari Bapak hadir sampai sekarang ada hal-hal yang mungkin berkesan nggak, Pak? Tadi yang paling berkesan saya nyobain nyetir walaupun cuma sedikit AMX 13. Nyetir AMX 13 bisa, Pak? Iya, jadi masuk gigi kondisinya, satu, kopling, maju, habis itu stalling. Stalling. Kenapa itu, Pak? Stalling, begitu stalling, nyalain lagi, netral dulu, nyalain, masuk gigi satu, lurusin. Udah, habis itu nggak berani. Gimana kondisi di dalam, ngeri nggak, Pak, itu? Oh iya, gimana ngeri, nggak bisa lihat kok. Ini kita kayak sulap aja gitu, ya kan? Tapi yang hebatnya, terus saya disuruh naik gitu, Majen Eko dan Pusenkaf langsung turun, karena beliau ternyata waktu masa pendidikannya itu memang menggunakan itu pengemudi MX-13. Terus tadi saya lihat juga nih, Pak, naik kuda. Itu susah loh, Pak. Kalau baru Bapak tadi katanya kan mau belajar nih. Habis itu ngambil perlengkapan sambil tebas pakai pedang. Keren itu, Pak. Keren itu loh, keren. Tapi kan kudanya slow motion. Kudanya masih slow motion. Enggak kenceng tadi kok, Pak. Gitu. Saya baru tahu ternyata kalau menebas pakai pedang itu kalau lagi naik kuda mesti dari bawah ke atas. Iya. Supaya mungkin lebih enak ya, Pak. Atau gimana? Tadi rasanya gimana? Tapi memang tenaganya lebih optimal keluar. Gitu. Bapak pernah di Komisi 1 DPR. Ya. Menurut Bapak kondisi kendaraan tempur kita tuh gimana sih? Ini kalau yang lucu kan waktu saya datang ke Yonkaf 4 kayak barusan kayak Yonkaf 4 Kodam 3 Siliwangi itu memang menurut saya perlu dilakukan modernisasi. Ya, walaupun patut saya berikan penghargaan atas kemampuan perawatan dan pemeliharaan yang sangat baik, menunjukkan bahwa kreativitas engineering dari Kavaleri TNI AD ini hebat. Tadi Komandan Yonkaf 4 menjelaskan dari yang tadinya suara MX-13 itu berisik, duang. Saya bilang
Ini kalau MX-13 turun ke tempur, dia belum nembak orang udah takut udah tahu suaranya. Udah nembak apa belum gitu ya Pak? Iya. Nah, dia bilang itu karena magnetnya rusak Pak. Itu magnet lama kan buatan tahun 50-an ya. Iya. Oh enggak Pak, itu bisa kita akalin, magnetnya diganti pakai CDI motor. Canggih nggak? Ya. Disitulah kreativitasnya tim Hari Cavalry di situ Pak. Saya sangat menghargai kreativitasnya, tapi bagaimanapun juga kita punya PR besar, terutama Pak Menteri Pertahanan dan juga teman-teman Komisi 1 agar memastikan bahwa modernisasi alutsista khususnya kavaleri patut diperjuangkan. Amin. Terus bagaimana Pak? Kalau peran kuda menurut Bapak gimana? Kavaleri kan identik dengan kuda. Betul. Gimana nih Pak? Jadi fungsinya sekarang sudah satu menjadi sebuah simbol, kedua menjadi olahraga, sehingga kesatuan kavaleri bisa jadi pengampu pordasi. Menurut saya itu sangat baik karena bagaimanapun juga setiap cabang olahraga itu merupakan alat untuk melakukan edukasi dan pembentukan karakter yang kuat bagi anak-anak muda di Indonesia. Kalau ada superhero yang mungkin bisa membantu kerja Bapak di tanah Bandung ini, siapa ini yang akan Bapak pilih? Kenapa itu Pak? Yang saya pilih namanya rakyat Kota Bandung. Wah. Karena di Kota Bandung itu nggak ada yang namanya superhero. Kalau ada superhero, berarti kita ntar celana dalamnya di luar semua. Superman sama Batman juga celana dalamnya di luar semua. Yang namanya masyarakat Kota Bandung inilah yang jadi hero-nya. Ya masyarakat yang berseragam ASN, yang berseragam TNI, berseragam Polri, berseragam sekolah, yang tidak berseragam, semuanya superhero, turun rembuk menjadi hero bagi Kota Bandung. Karena di Bandung ini bos, tidak ada yang namanya kompetisi, yang ada hanya kolaborasi. Itu saya yakin sekali. Kita berkolaborasi aja. Karena kenapa? Setiap kecamatan punya karakternya sendiri-sendiri. Maleer sangat berbeda dengan Kiara Condong. Kiara Condong sangat berbeda dengan Ciumbulit dan Cidadap. Sangat berbeda juga dengan Bandung Wetan. Ini karakter-karakter yang mesti kita jaga bersama supaya menimbulkan sebuah semangat bersatu, saling keterkaitan. Kolaborasi dan sinergi semuanya antar kecamatan. Harus. Kalau sinergi apalagi antar lembaga. Saya senang sekali ngelihat bahwa Pusenkaf di Kota Bandung ini sudah menyumbangkan sekolah, menyediakan kolam retensi, ada tempat pengolahan sampah R3, menyediakan juga sarana olahraga. Saya setiap pagi jogging di sini. Nanti ditambah dengan lewat mana tuh Pak? Kok pernah lihat? Muter-muter aja. Muter-muter sini ya. Iya. Saya sampai tahu kok siapa para jurid yang asal namanya Piara Soang. Ada yang jualan bakso gitu. Terus juga ada beberapa area di Pusenkaf ini juga menjadi tempat untuk UMKM. Nah, buat saya hal ini menunjukkan bahwa Pusenkaf ini menjadi bagian tidak terlepaskan dari Kota Bandung. Jadi kerjaan saya setiap pagi ini kadang-kadang jalan kaki itu muter-muter Kota Bandung melihat berbagai macam masalah. Saya tegur, ada yang parkir di trotoar, saya tanya kenapa Anda parkir di trotoar? Saya nggak mungkin gebrak-gebrak, nggak berani Pak. Kalau diajak berantem kabur saya. Karena kalau saya jalan-jalan sendiri pagi-pagi itu sendirian, nggak ada yang awal, nggak ada yang bukain jalan, nggak sendirian tok. Tapi nanti kalau sudah jadi wali kota nggak boleh dong Pak. Karena ini sudah privilege khusus Pak. Boleh. Nanti kasihan anak buahnya bingung nanti Pak. Boleh, asal jangan bilang-bilang. Saya pengen tahu rasanya menjadi masyarakat kembali gitu. Supaya si semua pagar-pagar privilege ini tidak kemudian membuat saya menjadi lupa. Luar biasa. TNI ini kan ada tugas operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Dan di dalamnya ada namanya pembinaan teritorial. Apabila ini Pak, ini namanya apabila ada pasukan TNI ini dikirim ke kota Bapak, diperintahkan untuk membantu pembangunan di wilayah Bapak. Mungkin kiranya Bapak buat apa sih TNI ini supaya bisa mengupgrade pembangunan di wilayah Bandung? Apa yang Bapak lakukan kepada TNI ini? Saya kira TNI harus terlibat dalam berbagai macam kegiatan pembangunan infrastruktur nomor satu. Nomor dua dalam pembangunan karakter. Infrastruktur dan karakter. Betul. Ini dua hal yang memang kelihatannya yang berbeda, tetapi TNI bersama dengan Polri ini satu-satunya lembaga di Indonesia, di Republik ini yang mampu memiliki sebuah metode terstruktur dan sistematis dalam penanganan infrastruktur,
Karena setiap saat bisa dipakai buat perang kan. Ya, suatu saat siap sedia. Dan juga pembangunan karakter personil. Mulai dari Anda kan punya latihan kedisiplinan, latihan kesamaptaan. Bela negara. Dan ini nggak cuma latihan, tapi juga dipraktekkan. Belum lagi bela negara, belum lagi kehususan, keahlian dan lain-lain. Nah, TNI ini semuanya itu nggak cuma wacana dan teori, tapi langsung diterapkan. Dan saya lihat yang paling berhasil di antara semua lembaga yang punya struktur seperti ini, ya TNI. Jadi itu akan tidak hanya kita akan contek, tiru gitu ya, atau adopsi, tapi kita akan mengajak TNI untuk rembuk, beresin infrastruktur dan membangun karakter masyarakat. Ini seumpama Pak, Bapak tiba-tiba diangkat menjadi komandan militer. Komandan militer dan tiba-tiba Bapak melihat di lapangan, loh, prajurit Bapak lebih suka main TikTok daripada latihan perang. Apa yang Bapak lakuin coba? Kalau sekedar main TikTok tetapi kemudian membawa dampak positifnya, bagus. Oh gitu. Nah, maka yang akan saya lakukan adalah ingetin lagi. Hoi, tugasmu tak disiplin kan? Gitu. Tugasmu harus disiplin. Maka harus disiplin juga. Kalau mau main TikTok ada jamnya. Oh gitu ya. Sehari sejam aja. Oh, menjelang gitu. Tidur. Gitu. Tapi kan nggak tahu dia di belakang lagi istirahat. Ya itu makanya perlu ada pengembangan kedisiplinan. Oh gitu. Dan saya yakin TNI nggak ada yang berani sembunyi-sembunyi di belakang. Iya. Di militer itu namanya ada misi rahasia, Pak. Misi rahasia itu ada yang boleh diketahui ada ataupun yang tidak gitu. Nanti ketika Bapak menjabat, apakah ada misi-misi rahasia yang Bapak bisa terapkan untuk membangun Kota Bandung? Pasti ada. Oh, ada ya. Ada. Apa itu contohnya, Pak? Nggak akan saya bilang orang rahasia kok. Enak aja dia. Salah kamu nanyanya. Oh iya. Iya nggak? Mungkin apabila Bapak dikasih kesempatan untuk mengobrol sama anak-anak Bandung, ya. Mungkin tema apa atau topik apa yang perlu Bapak sampaikan untuk bisa memotivasi mereka ini, Pak? Buat saya yang paling penting adalah tetap menjaga kebebasan kreativitas. Jangan pernah menganggap bahwa ide kreativitas kita ini sesuatu yang kita jaga dan kita pertahankan hanya untuk diri sendiri. You cannot keep this for yourself. Kalau Anda punya ide yang bagus, keluarkan, perdebatkan, ajak diskusi, baca banyak referensi yang bisa memperkaya ide Anda. Jangan pernah khawatir bahwa ide Anda ini akan dibajak, karena hanya satu di antara 10 juta ide yang betul-betul orisinil milik Anda. Selebihnya yang 99,99% itu semuanya itu datang dari orang lain. Dan bukan tidak mungkin sebetulnya di luar sana ada orang punya ide yang sama dengan saya. Sama, cuma belum keluar saja. Gitu. Iya. Wong mau jadi wali kota aja yang mau nggak cuma sendiri kok. Ada 4 yang lainnya. Oh iya, apalagi kalau kalau masalah ide, setiap orang boleh mengeluarkan idenya, keluarkan, diskusikan, lalu dibuat prototipenya, uji coba lagi. Kalau memang ternyata yakin, bagus, taruh di amplifikasi dan diperbesar. Nah ini berbicara anak-anak muda ini banyak sekali yang fanatik ini, Pak. Khususnya terkait Persib. Ya. Yang perlu saya tanyakan nih, Pak. Bapak lebih suka nonton Persib atau nonton bioskop, Pak? Nonton Persib dong. Loh, kok bisa, Pak? Aku nonton bioskop tidur, Bos. Tidur aku. Oh gitu. Kan gelap. Iya. Terus apalagi filmnya ngomongnya pelan-pelan. Kerep, gone. Oh gitu. Kalau saya Persib itu fanatismenya udah kebangetan. Udah lebih kalem. Oh gitu. Bukan fanatisme yang saya mesti teriak-teriak ngasih tahu orang bahwa saya fanatik, enggak. Ya. Jadi kalau Anda tanya klub favorit saya, ya, di seluruh dunia ya cuman Persib. Wow, Viking. Jadi kalau di Inggris misalnya MU, Chelsea, apalah itu ya senang aja lihatnya. Di Itali lihat Milan, lihat Inter, lihat Juventus, senang aja lihatnya. Tapi kalau Persib lewat PSG, Lille apa, senang aja lihatnya. Tapi kalau Persib, Bapak termasuk orang yang penting suka olahraga. Dan ini Pak, kami mendengar pendapat info kemarin dari panitia menembak pistol, Bapak. Kok bisa-bisanya Bapak ini juara 3? Lawannya banyak loh Pak yang bisa nembak. Yang pertanyaannya juga, Bapak lawannya ini, pertama Pak Henry, dia
anggota Perbakin, Nah. Fajar juara 1. Oh iya. Yang kedua Kepala Satpol PP Kota Bandung, Nah. mantan tentara. Mantan tentara. Fajar juara 2. Nah, ini nomor Lah, 3. saya mantan Komisi 1 loh. Saya tuh kalau rapat yang saya tembak tuh Menhan, Panglima, Kepala Staf. Iya. Lah, ini nembak sasaran aja bisa. Lah, ini pertanyaannya Pak. Bapak memang sebelumnya jago atau kebetulan ya Mbaknya? Kebetulan. Oh, Jadi masa? gini, untuk Nggak hal-hal yang baru kita kerjakan, Iya. dengarkanlah para instruktur. Laksanakan semua perintahnya. Saya masih ingat banget instrukturnya itu bilang begini, pegang pakai 2 tangan, jari telunjuk di luar pemicu, Picu. ya, terus si jempol sebelah kiri ada di depan jempol sebelah kanan, Iya. ya, lalu kunci pakai telunjuk sebelah kiri. Nah, tarik nafas, pandangan fokus kepada apa ini? Pisir pejera. Pisirnya itu. pejera, ya. Sama pisir aja. Jangan mikirin kena apa enggak, yang penting pisir aja, lalu tarik picunya, dor. Itu nembak pertama atau sebelumnya sudah pernah? Ayo jujur nih Pak, Itu jujur. saya masih ingat instruksinya, Pak. Jangan keluar dari sasaran, nanti malah nembak cewek orang. Wah, lebih bahaya itu. Nembaknya bahaya. mana kena mana. Pak Farhan datang di HUT Cavalry luar biasa, memeriahkan, mencetarkan keadaan. Pokoknya di luar 9 Februari, prediksi. 9 Februari kita bikin seru. Wah, amin. Nah ini Bapak, sekarang pertanyaan terakhir nih Pak. Siap. Sebagai wali kota Bandung nantinya Pak, tentunya memiliki harapan besar kepada Cavalry. Ya. Mungkin bisa Bapak sampaikan harapan besar kepada Cavalry Angkatan Darat ini supaya bisa didengar kita semuanya Pak. Jadi ini Pak. Bagaimanapun juga Cavalry sebagai sebuah satuan profesional yang memiliki daya pukul yang luar biasa. Kan ada istilahnya itu apa? Mission Type Order. Mission Type Order, MTO. MTO. Pokoknya laksanakan misi, ini tujuannya. Iya. Selesaikan sendiri, kreativitas tinggi. Bagaimana cara kita mengeksekusinya? Begitu Ya. saya mendengar nama MTO ini, Mission Type Order, saya jadi ingat, berarti mission statementnya orang Bandung tuh sama. Lihat masalah, jangan ribut penyebabnya. Mari cari kreativitas untuk menyelesaikan. Jadi saya baru sadar, tidak tahu sama Majen Eko, bahwa pasukan Cavalry ini bisa jadi pasukan paling kreatif. Terjun dulu, gimana caranya? Pikirin. Itu keren. Iya. Itu artinya kolaborasi kreativitas antara Cavalry dengan Kota Bandung itu harus terjadi. Apalagi Cavalry sekarang dibantu sama Kementerian PU kan, berhasil membangun sebuah museum yang sangat keren, yang insya Allah akan menjadi salah satu tujuan wisata sejarah TNI di Kota Bandung. Amin. Ini semoga berhasil nanti. Dan kita doakan semua semoga nanti sukses dan lancar di pelantikan yang rencananya pada tanggal 10 Februari. Ya, amin. Salam hormat dari kami, dari Korps Cavalry Bapak. Dan jangan lupa, kalau Cavalry punya salamnya khusus, tadi saya perhatikan. Salam Cavalry, boom. Yeay.